Berapa juta rupiah yang sudah kamu habiskan untuk krim malam, serum anti-aging, atau perawatan laser di klinik kecantikan tahun ini? Sobat sehat, kulit kita itu layaknya sebuah layar monitor. Dia hanya menampilkan apa yang terjadi pada mesin komputer di bagian dalamnya. Kalau mesin hormonalmu berantakan dan ototmu menyusut, serum semahal apapun hanya akan menjadi plester sementara. Di momen menjelang peringatan Hari Kartini ini, kita akan membedah sains kecantikan dari dalam. Mengapa serum kolagen seringkali membohongimu? Kenapa stres membuat kulitmu tipis? Dan rahasia hormon estrogen bagi wanita di atas 30 tahun. Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali. Saya Dr. Indra Gunawan. Banyak orang yang mengeluhkan kulit yang tiba-tiba kusam atau muncul garis halus di usia 30-an. Kenyataannya, kesehatan dan proses penuaan kulit itu 80% ditentukan oleh faktor internal atau metabolisme dan hanya 20% dari apa yang kamu oleskan di luar. Mari kita mulai dari mitos terbesar tentang kolagen yang beredar luas di pasaran kecantikan. Rajin pakai serum kolagen tapi muka tetap kusam dan mulai keriput? Ini rahasia medisnya. Molekul kolagen dalam krim wajah itu ukurannya terlalu besar untuk bisa masuk menembus pori-pori kulitmu. Dia cuma numpang duduk di permukaan kulit sampai akhirnya tercuci air. Cara terbaik supaya punya kulit kenyal adalah dengan memproduksi kolagenmu sendiri dari dalam tubuh. Pabrik pembuat kolagen di kulitmu butuh dua bahan baku utama. Asam amino dari makanan berprotein dan vitamin C sebagai lem perekatnya. Jadi, daripada beli serum jutaan rupiah, mending uangnya dipakai beli ayam, tempe, buah jeruk, atau paprika. Kulit kenyal itu dibangun di meja makan, bukan di depan cermin. Mari kita bedah pabrik kulit ini secara biokimia. Di lapisan tengah kulit kita, terdapat sel pekerja keras yang bernama fibroblast. Analogi medisnya, bayangkan fibroblast ini adalah pekerja pabrik yang tugasnya merakit kasur atau spring bed yang tebal dan membal. Kasur inilah yang membuat wajahmu terlihat kencang. Untuk merakit kasur ini, pekerja butuh per besi atau asam amino dari protein yang kamu makan, dan butuh mesin las untuk merekatkan per tersebut biar nggak lepas. Nah, mesin las ini adalah vitamin C. Secara medis, vitamin C adalah kofaktor esensial untuk enzim prolil hidroksilase. Tanpa asupan vitamin C, tubuhmu nggak bisa mengubah asam amino menjadi untaian kolagen yang kokoh. Untaiannya akan rapuh dan kulitmu jadi gampang kendur. Buat kamu yang merasa ilmu pencegahan dari dalam ini sangat penting dan ingin suara kamu ikut menentukan topik medis apa yang saya bahas di video selanjutnya, klik tombol join atau gabung membership di bawah. Dukunganmu sangat krusial agar channel ini tetap independen, membedah jurnal secara objektif, dan komentar kamu akan jadi prioritas utama saya untuk dibalas. Pabrik kolagen udah kita beri bahan baku. Tapi bagaimana kalau ada preman yang merampok bahan baku tersebut setiap hari? Preman ini bernama stres kronis. Kerjaan lagi stres berat, deadline numpuk, dan sadar nggak sih kulit mukamu tiba-tiba jadi kusam, tipis, dan gampang jerawatan? Itu bukan karena kamu lupa cuci muka. Saat kamu stres parah, tubuh merilis hormon kortisol. Hormon ini punya sifat perusak. Demi memberi kamu energi buat mikir, kortisol akan secara harfiah membongkar dan menghancurkan kolagen di wajahmu untuk diubah menjadi gula darah. Selain itu, aliran darah ke kulitmu juga dicekik. Makanya, wajahmu kelihatan pucat. Obat skincare terbaik saat kamu sedang banyak pikiran adalah tarik napas panjang, jalan kaki ke taman, atau sekedar tidur siang 20 menit. Turunkan stresnya, maka kulit glowingmu akan kembali. Proses perampokan kolagen ini berkaitan erat dengan hormon kortisol. Saat kamu panik atau stres, tubuh harus memprioritaskan energi untuk organ-organ vital. Kulit yang kenceng sama sekali nggak penting untuk bertahan hidup saat itu. Maka, kortisol memerintahkan tubuh melakukan penyitaan aset atau catabolic theft. Asam amino yang sudah susah payah dirakit menjadi kolagen di kulitmu dipecah kembali dan dikirim ke liver untuk dijadikan glukosa. Selain mencuri kolagen,
Stres kronis juga menyempitkan pembuluh darah kapiler di wajah. Bayangkan, akar tanaman yang suplai airnya dicekik. Nutrisi nggak bisa sampai ke sel kulit. Dan racun sisa metabolisme di wajah nggak bisa diangkut pergi. Inilah alasan ilmiah mengapa orang yang stres bertahun-tahun wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Berbicara soal usia dan wanita, ada satu titik kritis di mana elastisitas kulit tiba-tiba merosot tajam. Biasanya terjadi di pertengahan usia 30 hingga 40-an. Ini adalah era jatuhnya sang pelindung utama wanita. Masuk usia 30-an akhir atau 40-an, tiba-tiba kulit wajah jadi super kering, keriput halus mulai nampak, padahal skincare nggak berubah. Ini adalah efek tebing hormonal. Di usia ini, produksi hormon estrogen pada wanita mulai anjlok drastis. Estrogen adalah hormon yang memerintahkan kulitmu untuk memproduksi asam hyaluronat atau hyaluronic acid, suatu zat alami yang menahan air di kulit. Saat estrogenmu drop, pabrik air ini tutup. Kulit jadi dehidrasi dari dalam. Cara alami mengatasinya? Perbanyak konsumsi fitoestrogen atau estrogen tumbuhan. Makanlah tempe, tahu, atau edamame secara rutin. Ini akan memberikan estrogen tiruan yang aman untuk menipu kulitmu supaya tetap memproduksi pelembab alaminya. Mari kita bedah betapa ajaibnya hormon estrogen bagi kulit. Di kulit kita terdapat banyak sekali reseptor estrogen. Kalau kita pakai analogi, reseptor ini adalah gembok dan hormon estrogen adalah kuncinya. Ketika kunci estrogen ini terpasang, dia menyalakan mesin yang memproduksi glikosaminoglikans. Yang paling terkenal adalah hyaluronic acid. Asam ini punya kemampuan ajaib. 1 gramnya bisa menahan hingga 6 liter air. Saat hormon drop menjelang menopause, kunci ini hilang. Kulitmu secara harfiah kehilangan kemampuannya memegang air, sekeras apapun kamu mengoleskan moisturizer dari luar. Tempe dan edamame mengandung isoflavon, suatu fitoestrogen yang molekulnya sangat mirip dengan estrogen manusia. Dia bisa meretas gembok tersebut agar kulitmu tetap terhidrasi dari dalam. Sobat sehat, perawatan kulit yang sejati dimulai dari piring makanan dan keseimbangan pikiranmu. Di momen Hari Kartini ini, mari kita jaga pabrik kolagen kita dengan vitamin C utuh, hentikan perampokan aset oleh hormon stres kortisol, dan selamatkan hidrasi kulit dengan fitoestrogen dari alam. Tulis di kolom komentar, krim mahal apa yang pernah bikin kamu kecewa karena hasilnya nihil? Kalau panduan longevity wanita ini bermanfaat, tolong klik like dan subscribe atau gunakan fitur super thanks kalau kamu merasa konten ini menyelamatkan dompetmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.